Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kata Allah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sedang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, kullukum ra'in, tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in, seorang imam itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya nanti tentang apa yang dipimpinkannya, tentang kepemimpinannya akan ditanyakan. Warrajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki pemimpin di dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang bagaimana kepemimpinannya dalam rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang perempuan juga pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang bagaimana memimpin, mengelola, menjaga harta suaminya. Wal khadimu ra'in, bahkan seorang pembantu pun pemimpin, kata Rasul. Fi mali sayyidihi, dalam mengurus harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang pembantu itu besok akan ditanya bagaimana dia bekerja dan mengelola di dalam rumah tangga majikannya. Fakullukum ra'in, maka kalian semua itu adalah ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi tidak hanya seorang imam, tidak hanya seorang suami, tidak hanya seorang istri,
bahkan pembantu pun kata Rasulullah ra'in, pemimpin, fi mali sayyidihi, dalam menjaga harta tuannya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang bagaimana dia menjaga, memimpin, mendapatkan amanah untuk memelihara harta tuannya. Diangkatnya pemimpin dari kalangan orang hina yang rendah akhlaknya, ini nanti yang menjadi sebagian tanda kecil kiamat. Jadi nanti kalau ada seorang pemimpin diangkat oleh seseorang atau orang banyak oleh masyarakat padahal akhlaknya buruk, itu bagian dari tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Orang-orang lebih mempercayakan kepemimpinan mereka kepada orang-orang seperti ini dibandingkan kepada orang terbaik di antara mereka. Sehingga wajarlah jika banyak terjadi gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing di dalam segala lini, gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing dalam perihal keamanan, gonjang-ganjing dalam ketidakadilan, gonjang-ganjing tidak kemerataan. Terjadi huru-hara, banyak terjadi huru-hara. Banyak terjadi beraneka macam ketidaktentraman, orang merasa tidak aman. Karena yang memimpin mereka bukan orang yang layak dan tidak berilmu. Sehingga dalam memutuskan sesuatu mereka cenderung menggunakan hawa nafsunya. Ada hadis riwayat Imam Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zamani umara'u dhulamatun. Nanti kata Rasulullah, pada akhir zaman akan ada para penguasa yang memimpin dengan sewenang-wenang. Umara'u dhulamatun wa wuzara'u fasaqotun. Para pembantunya, menteri-menterinya, orang-orang yang membantu di sekitarnya. Kalau tingkat presiden, menteri-menterinya, terus gubernur sampai ke bawah, sampai paling tingkat RT Pak Usi gitu. Pembantu-pembantunya fasik. Wa qudatun khawanatun, para hakimnya menjadi pengkhianat hukum. Jadi orang yang berhak memutuskan perkara dihukum tidaknya itu menjadi pengkhianat. Bisa dibeli keputusannya. Itu sudah menandakan bahwa nanti kiamat kata Rasulullah sudah sangat dekat. Wa fuqaha'u kadzabatun, dan para ahli hukumnya, fuqahanya, ulamanya menjadi ulama-ulama pendusta. Faman adraka minkum dzalikaz zaman, maka kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang mendapati dzalikaz zaman, zaman itu, fala yakunanna lahum jabiyan, maka jangan sekali-kali kalian pada saat itu menjadi jabian, wala arifan wala syartiyan, dan juga jangan sekali-kali di antara kalian menjadi pemungut cukai. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah, dari Abdullah bin Amr bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma
intaza'an yantazi'uhu minal iman. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut dari dada seorang hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi nanti Allah akan mencabut ilmu itu dari dada ulama dengan cara mewafatkan ulama. Mewafatkan ulama-ulama yang mutafaqquh fiddin, yang jujur, yang adil. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga nanti apabila tidak tersisa lagi orang-orang yang alim, yang lurus, yang jujur itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia nanti akan menjadikan manusia juhal ru'usan sebagai pemimpin. Fasu'ilu, maka nanti jika pemimpin dari kalangan juhal ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, dia akan berikan fatwa-fatwa yang ngawur tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan celakanya membawa orang lain sesat. Hadis sahih Bukhari. Ini juga tanda kecil kiamat ketika sudah pemimpin akhlaknya bobrok, disebabkan orang mengangkat pemimpin dari kalangan juhal, dari kalangan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Oleh karenanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kalian menjadi orang yang dipercayai. Dalam teks yang lain, menjadi pemimpinmu. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana, mendatangkan kecelakaan kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka jauh lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kalian keterangan-keterangan itu jika engkau mau memahami, kata Allah. Kalau kita lihat tafsirnya, kalimat la tattakhidhu bitonatan ini, janganlah kalian mengambil atau menjadikan teman kepercayaanmu. Makna al-bitonah adalah orang kepercayaan yang nantinya orang ini dijadikan tempat untuk menyimpan rahasianya, sehingga dapat mengetahui rahasianya dan perihal urusannya. Jadi kalau umat Islam punya kelemahan, punya persoalan yang apabila persoalan dan kelemahannya ini diketahui oleh musuh-musuh Islam, maka musuh Islam ini bisa dengan mudah menghancurkannya. Jangan pernah mengambil orang di luar Islam yang kita percaya lalu kemudian kita memberikan rahasia-rahasia kepadanya karena saking dekatnya. Itu perintah larangan. Jangan sampai seperti itu, karena nanti kalian akan dihancurkan. Min dunikum, kalian min dunikum ini orang-orang yang di luar kalanganmu, yakni yang selain orang Islam, yaitu orang-orang kafir. Jadi kalau ada dua pemimpin, yang satu muslim, yang satu kafir, perintahnya kepada yang muslim. Karena sehebat apapun, kalau pemimpin itu orang kafir, orang yang kita percaya itu orang kafir,
maka bisa jadi nanti umat Islam, orang-orang Islam akan menjadi orang-orang yang senantiasa tak henti-hentinya diberikan berbagai macam kemudaratan. Oleh karenanya Allah memberikan peringatan kepada kita, la ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya nanti menimbulkan kemudaratan bagimu, kesulitan bagi orang-orang Islam. Yakni mereka tidak lalai sedikit pun dalam menjalankan apa yang dapat merusak kalian. Sudah dibikin bulan-bulanan. Dan makna al-khabal ini adalah kerusakan dalam perbuatan, kerusakan dalam badan, dan kerusakan dalam akal. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam ini sangat ingin kalau umat Islam ini badannya tidak sehat, sakit-sakitan, penyakitan. Orang-orang di luar Islam itu ingin berbuat sesuatu yang menjadikan kita menjadi senantiasa berhadapan dengan banyak kemudaratan. Dan orang-orang di luar Islam ingin menjadikan umat Islam ini akalnya rusak. Oleh karenanya dilarang oleh Allah mempercayakan segala persoalan kita kepada orang di luar Islam. Karena sejatinya orang di luar Islam itu menginginkan kita umat Islam ini baik dalam perbuatan rusak, badannya rusak, juga akalnya rusak. Banyak kemudian orang memasukkan kepada generasi muda kita ini yang perlu berhati-hati. Yang itu menjadikan anak-anak muda kita akalnya menjadi mandek, tidak berkembang, malas, generasi rebahan istilahnya. Anak-anak itu sekarang, kalau dulu ada santri sini waktu Ramadan yang sebelumnya ngasih kultum itu, anak-anak sekarang ini katanya menjadi anak-anak atau generasi rebahan. Rebahan itu digambarkan sama santri itu seperti sapi kalau selesai makan, tidur gail-gail nekuk HP. Ini yang paling diinginkan. Nanti makan lagi, tidur lagi, HP-nya lagi. Sambil tiduran. Tenang, gak bergejolak, tetapi akalnya mati. Sikap jihad untuk membela agamanya nol. Memikirkan generasi muda untuk berpikir bagaimana mereka bisa mewarisi ilmu-ilmu Islam, bisa akrab dengan Al-Quran, gak ada gairah. Karena setiap yang diinginkan dengan tidurannya itu sesuatu yang menyenangkan nafsunya terus. Dan kalau ini di scroll begini, semakin ke belakang itu semakin asik, Pak. Karena nggak henti-henti terus itu semakin asik sehingga lupa bagaimana dia punya kewajiban harus memperjuangkan Islam, bagaimana dia punya kewajiban untuk mentadabburi Al-Quran, bagaimana dia mempunyai kewajiban untuk berperilaku yang baik. Tak ada. Yang penting dirinya berbuat baik pada dirinya, tidak mengganggu orang lain, sudah selesai kata mereka. Ini yang diinginkan. Dan kalau ada generasi muslim semacam ini, orang-orang di luar Islam sangat senang. Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah hampir dekat. Waddu ma'anittum, mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Jadi kalau orang-orang Islam ini susah, menderita, miskin, kelaparan, senang mereka itu. Senang. Musuh-musuh Islam itu senang. Dan kalau mereka bisa berbuat seperti itu, perbuatan mereka ini bisa berakibat pengaruh seperti itu, mereka mengatakan berhasil. Sebelum umat Islam merasa menderita, merasa melarat, merasa sempit, mereka katakan belum berhasil. Kalau ada umat Islam saling berseteru sama Islamnya, cekcok, bermusuhan, perpecahan, senang mereka. Mereka mengatakan taktikku berhasil, strategiku berhasil. Yakni menyukai untuk kalian apa yang terdapat di dalamnya kesusahan dan mara bahaya bagi kalian umat Islam.
Allah membuka rahasia mereka kepada kita. Qad badatil baghdha, telah nyata kebencian mereka. Itu Allah yang beritahukan kepada kita bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang dari Islam kepada Islam ini sangat benci. Sangat benci. Kita mungkin melihat muka manis, sikap baik, tetapi Allah membuka isi hati mereka. Qad badatil baghdha, telah nyata kebencian mereka. Makna al-baghdha ini kemurkaan yang sangat. Dan ini telah terlihat dari perkataan mereka karena besarnya kedengkian mereka. Dan lisan mereka menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka mereka tidak melakukan taqiyah dan secara terang-terangan melakukan pendustaan. Terlihat dari kesalahan bicara mereka, apa yang menyingkap kebusukan batin mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, kata Allah, adalah lebih besar lagi. Kalau dari nampaknya mereka benci kepada kita, maka sungguh di dalam hatinya itu jauh lebih yang ditampakkan ini, kebenciannya lebih besar lagi. Jadi salah ucap yang keluar dari lisan mereka sangatlah ringan jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam hati mereka, kebenciannya itu. Jadi kalau dia menampakkan kebencian dari lisan lalu kita dengar atau rasakan, itu kata Allah di dalam hatinya jauh lebih besar lagi dari itu. Itu tentang pemimpin yang bobrok sebagai tanda dekatnya kiamat. Yang kedua, berikutnya D, yang keempat, A, B, C, D, yang keempat, serba cepat. Semakin cepatnya jarak jauh yang ditempuh di akhir zaman ini dengan kendaraan-kendaraan cepat, termasuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan manusia jauh lebih cepat dibanding masa-masa sebelumnya. Karena kecanggihan teknologi sudah dibukakan oleh Allah. Kalau dulu orang naik haji, meskipun sesama Jazirah Arab, lama. Orang dari Indonesia naik kapal, kapalnya saja 40 hari. Sekarang orang mau umrah 9-10 jam sampai. Serba cepat. Orang bikin dulu kalau mau bikin makanan sulit, lama. Tapi sekarang cepat. Orang mau pesan apa sekarang pada posisi seperti ini datang. Itu tanda bahwa waktu dan pekerjaan-pekerjaan semakin cepat. Orang dulu kalau mau ngisi bak mandi 2 jam belum selesai. Sekarang ceret isi. Orang kalau dulu mau pingin seterang ini lampunya, masih pasang minyak, masih ini, masih mompa, belum lagi kalau jatuh lama. Sekarang tinggal pencet terang. Ini disebut dengan wa yataqarabaz zaman. Waktu dirasakan semakin cepat. Itu tanda bahwa kiamat sudah kecil. Di samping itu semakin cepatnya waktu ini juga memiliki arti taqillu barakatuhu wa tadhhabu fa'idatuhu. Artinya barokah dari waktu ini kecil. Keberkahan yang bisa diambil dari waktu hidup kita ini sedikit. Dan waktu yang tersisa untuk kita ini, yang kita pergunakan itu, faedahnya kecil. Hilang faedahnya, lenyap. Ini artinya 24 jam kita ini, waktu untuk kita beribadah itu sedikit yang kita pergunakan untuk ibadah. Sedang yang dipergunakan untuk menyenangkan hawa nafsu dan kesibukan keduniaan sangat panjang. Bahkan kurang terus. Tiba-tiba sudah maghrib. Belum lagi bekerja pekerjaan selesai, tiba-tiba sudah asar. Padahal belum sempat mendekatkan diri pada waktu yang cukup. Sehingga manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan akhirat mereka. Sedikit. Waktu yang disediakan Allah 24 jam ini
yang kita pakai untuk kepentingan akhirat kita sedikit. Karena waktu 24 jam sehari itu disibukkan oleh kepentingan dunia kita. Sehingga itu disebut dengan taqillu barakatuhu wa tadhhabu faidatuhu. Sedikit keberkahannya karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan akhirat. Mereka selalu merasa kurang dengan waktu untuk dunianya. Sedangkan waktu untuk urusan keakhiratannya mereka inginnya cepat-cepat selesai. Baru tahiyat awal pekerjaan sudah menunggu dulu ruhul mario. Saya cepat-cepat ingin selesai. Salat terburu-buru, di dalamnya tidak ada kekhusyuan. Itu artinya taqillah barakatuh. Keberkahan di dalam kita melaksanakan sholat itu, waktu-waktu pentingnya, doa-doa khusyuknya dipercepat. Karena ingin mengejar pekerjaan-pekerjaan dunia yang belum selesai. Mereka ingin segera menyelesaikan ibadah yang dilakukannya karena khawatir hilangnya waktu untuk ngurusi dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang kiamat, kata Rasulullah, sehingga waktu terasa cepat. Dan ini tiba-tiba sudah 60 tahun, tak terasa. Fatakunus sanatu kasyahri, maka jadilah 1 tahun itu bak sebulan saja. Tiba-tiba sudah tahun baru Hijriah lagi, seperti bulan kemarin. Wasyahru kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 Jumat saja. Jumat ke Jumat lagi, itu dirasakan sebulan seperti Jumat ke Jumat lagi. Wa takunul jum'atu kal yaum, 1 Jumat dirasakan seperti 1 hari, saking cepatnya. Wa takunul yaumu kas-sa'ah, dan seakan-akan 1 hari itu seperti 1 jam saja. Wa takunus sa'atu kad-darabati binnar, dan 1 jam itu seperti kerdipan mata, ketep lesejeng. Bapak-bapak yang ahli bangun malam, kalau bangunnya jam 3 seperti tidak dapat apa-apa, tiba-tiba sudah subuh. Waktu di malam hari itu dirasakan jauh lebih cepat. Imam An-Nawawi mengatakan fasirul intifa'u bil yaumi mislan biqadril intifa'i bisa'atil wahidah. Sudah semakin singkatnya keberadaan waktu, sehari seperti keadaan waktu 1 jam saja. 24 jam itu dirasakan seperti 1 jam. Abu Anas Shadiq menjelaskan penyebab dari hilangnya keberkahan waktu karena masyarakat banyak melakukan kemaksiatan, sehingga berkah waktu sudah tidak diperolehnya. Iman mereka lemah, banyak orang memakan harta haram, banyak orang melakukan korupsi, manipulasi, markup dan lain-lain. Hal ini menjadikan kehidupan keluarga mereka tidak dipenuhi berkah, tidak ada keberkahan di dalam keluarga, karena yang dimakannya yang haram. Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa pada akhir zaman itu manusia akan merasakan waktunya akan semakin pendek. Hal ini disebabkan oleh hilangnya berkah waktu. Akibatnya ketika hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya, sia-sia, gak memperoleh pahala yang banyak. Sementara harta yang kita peroleh tidak ada gunanya, habis begitu saja, tidak terasa, tiba-tiba hilang. Begitu pula anak. Orang mengatakan banyak anak adalah banyak rezeki. Di zaman itu banyak anak, di akhir zaman manfaatnya tidak sebagaimana manfaat anak-anak yang soleh, justru bikin rumit.
Faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang punya anak, namun anak-anaknya tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat. Bahkan di keluarga juga tidak punya pengaruh apa-apa. Dan na'udzubillahi min dzalik, anak-anaknya menjadi sampah masyarakat. Yang banyak terjadi kehadiran mereka justru bikin keresahan keluarga dan masyarakat, menjadi beban masyarakat. Anak-anak yang dilahirkannya. Kalau sudah seperti ini, maka kiamat sudah semakin dekat. Yang terakhir untuk kajian malam hari ini, karena tanda-tandanya masih banyak, fitnah merata di mana-mana. Sekarang ini para bapak, zamannya sudah masuk di zaman fitnah. Fitnah ini maksud adalah dalam arti yang luas. Baik fitnah yang terjadi di dunia politik, fitnah yang terjadi antar madhab, fitnah yang terjadi di bidang ekonomi, fitnah yang terjadi di bidang kemasyarakatan dan lain-lainnya yang menerbang seluruh lini kehidupan kita ini. Banyak fitnah. Politik akhir-akhir ini semuanya isinya fitnah. Yang satu begini, yang satu begitu, hati-hati dengan berita-berita fitnah ini. Antar madhab diadu, yang madhab Syafi'i dengan madhab Maliki, dengan madhab ini, dengan yang tidak bermadhab, digoncang, ditiupkan fitnah supaya kehidupan umat Islam tidak harmonis. Bidang kemasyarakatan juga seperti itu, di dalam bertetangga, pertemanan. Itu sudah tidak lagi ada orang yang baik luar dalam. Kebanyakan orang baik luaran. Ini yang terjadi di masyarakat. Dan itu sudah merebak di seluruh lini. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis diriwayatkan Ahmad. Saya belum sempat ngambil teksnya ini. Sesungguhnya kata Rasulullah, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan. Seorang yang jujur dianggap bohong. Seorang pengkhianat dipercaya, dan seorang yang dipercaya dianggap pengkhianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Sekarang ini para bapak, bukan ahli politik bicara politik, padahal nggak pernah sekolah politik. Bahkan seakan-akan lebih pintar dari pakar politik. Itu yang menjadikan kacau seperti itu. Orang yang bukan ahlinya bicara tentang sesuatu, yang sesuatu itu bisa dibicarakan hanya oleh ahlinya. Sekarang ini di bidang apa saja orang pinterin. Dan analisanya itu melebihi pakar. Nah, anehnya orang yang semacam ini banyak yang dipercaya, padahal backgroundnya tidak punya ilmu itu. Nah, kalau orang lain ilmiah, ada orang bicara politik, dia ini latar belakangnya dari mana, sekolahnya di mana, hanya nonton TV misalkan, ya nggak bisa analisa seperti itu. Nah, ini kalau sudah macam seperti ini maka sudah gonjang-ganjingnya kehidupan masyarakat akan semakin parah. Idza wussidal amru bila ahli fantadir sa'ah. Kalau suatu perkara itu sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran, kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, bila orang berbicara bukan bidang ahlinya, lantas mengalahkan ahli-ahlinya, seakan-akan fantadiri sa'ah, tunggu kiamat itu datang. Rusak. Nah, itu yang ini yang banyak. Siapa yang mengatakan seperti ini? Rasulullah. Hadisnya di dalam riwayat Imam Bukhari.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan secara marfu'. Inna min syirarin nasi, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup pada saat terjadi kiamat. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi dulu dekik orang Saudi nyapok kiamat sepaling coba. Ini hadisnya. Kalau dicari hadisnya. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Walladzina yattakhidunal qubura masjidan. Walladzina yattakhidunal qubura masajida. Sesungguhnya kata Rasul, termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Di antara mereka juga orang-orang yang melaksanakan salat di atas kuburan dan ke arah kuburan dan mendirikan kubah di atasnya. Ini merupakan peringatan terhadap umat agar mereka jangan melakukan perbuatan seperti orang-orang buruk tersebut terhadap kuburan para nabi, orang-orang yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kakit ta'il lail maghlum. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya." Ayo segera, kata Rasulullah, cepat-cepat lakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Jadi kita ini dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan untuk segera beramal baik sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu seperti potongan malam, tidak kelihatan bahwa itu fitnah. Itu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, di sore hari dalam keadaan kafir. Paginya beriman, tiba-tiba sorenya kafir. Ada pula sore hari dalam keadaan beriman, paginya kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi kalau dia merasa ada keuntungan dunia, agamanya pun dijual. Kalau dia menginginkan kebahagiaan dunia, agamanya pun digadaikan. Pada zaman itu nanti akan datang. Sebelum datang itu, segera melakukan kebaikan, kata Rasulullah. Sebab kalau kamu ada di zaman itu, kanyo. Jadi kalimat badiru yang diambilkan Rasulullah ini agar supaya kita punya simpanan amal kebaikan ketika zaman itu datang, ketika kita tidak bisa untuk tidak ikut, kita masih punya simpanan. Kalau itu sudah keburu datang, kita mau melakukan kebaikan sulit. Makanya diperintahkan titik-titik yang semacam ini, kita ini termasuk orang yang beruntung. Melaksanakan sholat berjamaah masih aman, masih tenang, masih sehat, masih bisa jalan. Di masjid yang masih makmur, masih aman. Di kampung yang tidak ada gejolak, tidak ada ancaman. Sebelum terjadi, mau ke masjid pun susah, kata Rasulullah. Sebelum terjadi, di rumah pun merasa tidak aman. Kita lihat daerah-daerah konflik, negara-negara konflik, orang mau baca Quran pun susah, mau sholat pun susah. Seperti yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa di Palestina. Anak-anak kita mau ngaji itu beredel semua. Kalau sudah seperti itu, lalu kita tidak punya simpanan amal kebaikan, ya sudah, segitu yang kita peroleh.
Ini perintah Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal masyi wal masyi fiha khairun minas sa'i wa man yushrif laha tastashrifu wa man wujida malja'an aw ma'adan falya'ud bihi. Akan terjadi, kata Rasulullah, fitnah nanti, bencana, bahaya besar. Maka seseorang yang duduk dalam perkara itu tidak ikut, itu lebih baik daripada yang berdiri. Jadi orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menyongsongnya. Dan yang berjalan masih lebih baik dari yang berlari padanya. Barang siapa yang larut padanya akan terjebak. Maka barang siapa yang dapat menghindar melarikan diri darinya, hendaklah dia lakukan. Ini satu zaman yang nanti akan datang, yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita, yang supaya kita itu tidak datang untuk menjemput fitnah itu. Jadi kalau fitnah itu datang di suatu tempat, lebih baik duduk daripada berjalan menjemputnya. Yang duduk lebih baik daripada berdiri untuk menjemput fitnah. Yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Maka dalam hadis yang lain, kalau kamu punya tombak, punya pedang, cangkulkan di situ. Sekiranya kamu bisa dapat makan dari situ. Karena sudah merata. Sungguh nanti akan terjadi fitnah di mana orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika menemui hal semacam itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa mempunyai unta, hendaknya ia pergi dengan untanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya ia pergi dengan membawa kambingnya. Dan barang siapa yang mempunyai tanah, hendaknya dia pergi dengan membawa hasil pembuahan tanahnya. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, hendaknya ia menghantamkan pedangnya pada batu keras agar rusak, kemudian menyelamatkan diri semampunya. Hadis riwayat Muslim. Ini kondisi yang sangat mengerikan bagi kita nanti kalau kita sampai pada zaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana jawaban Rasulullah ini. Pertanyaan Ali tentang fitnah. Ali pernah bertanya kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang fitnah. Beliau bersabda, kata Rasulullah, sesudahku nanti akan ada fitnah-fitnah sebagai malam yang gelap gulita. Ali bertanya, bagaimanakah jalan keluarnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kitabullah. Kembali kepada kitab Allah. Di dalamnya terdapat informasi tentang apa-apa sebelum kamu. Di dalamnya terdapat berita mengenai apa-apa sesudahmu. Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang terjadi di antaramu. Iya, Al-Quran itu menjelaskan yang benar dan yang salah. Dan Al-Quran itu bukan permainan. Jadi kalau kita ingin selamat dalam kehidupan yang kondisinya seperti apapun mengerikannya, kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan petunjuk. Dan siapa yang berpegang teguh kepadanya, selamat. Makanya Rasulullah pernah meninggalkan dua pusaka. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dan jika kalian memegang pusaka dua ini dengan kuat, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Di zaman seperti apapun, dalam kondisi fitnah seperti apapun, kalau kamu pegang Quran ini, karena di dalamnya ada berita-berita tentang sebelummu, berita-berita tentang apa yang sekarang kamu alami, berita-berita tentang yang sesudah kamu nanti, dan ada solusinya di situ.
Makanya orang yang bingung tentang kondisi, tentang zaman itu, karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran, karena mereka tidak membaca petunjuknya. Gimana seharusnya saya bersikap di zaman yang seperti ini? Maka harus kembali kepada Al-Quran. Barang siapa, kata Rasulullah, meninggalkannya karena sombong, merasa perkasa, tidak butuh Quran, saya bisa melawan kondisi seperti ini, niscaya Allah akan membinasakannya. Jadi kalau ada orang sok pinter untuk menghadapi zaman yang merumitkan seperti ini tanpa Al-Quran, maka Allah akan membinasakannya sehebat apapun ilmunya. Barang siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Jadi kalau kita ingin petunjuk dalam kehidupan yang seperti ini, cari di dalam Quran, jangan cari yang lain. Kenapa? Sesat. Kita akan tersesat. Dia, Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, kata Rasulullah. Cahayanya yang terang dan peringatannya yang bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus. Dia tidak bisa digelincirkan oleh hawa nafsu dan tidak pula dapat dipercentang-rentangkan oleh pendapat manusia. Para ahli ilmu tidak merasa kenyang daripadanya. Orang-orang takwa tidak merasa jenuh kepada Al-Quran. Dan dia tidak akan hancur karena banyaknya penentang terhadapannya. Dan tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dan bangsa jin sekalipun, apabila mendengarnya, kata Rasulullah, tidak henti-hentinya jin mengatakan, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Barang siapa yang mengerti ilmunya, maka dia akan maju. Barang siapa yang berkata dengannya, pasti benar. Jadi kalau kita ingin berbicara urusan apa saja berdasarkan Al-Quran, pasti benar. Barang siapa yang memutuskan hukum dengan Al-Quran, pasti adil. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, pasti diberi pahala. Dan barang siapa yang menyeru, niscaya dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.